Ada yang belum dilaporkan nggak? Iya. Bagaimana dengan gaya hidup kok bisa kayak begitu? Ada laporan keuangan, laporan hartanya seperti ini. LHKPN adalah entry. Yeah. Saya dapat banyak pertanyaan, ngapain lapor LHKPN kalau nggak jujur? Itu entry point. Nah, dalam kasusnya saudara RAT itu, ketika kita cek LHKPN-nya, terungkap satu persatu, ternyata ada yang belum dilaporkan. Kita koordinasi dengan KPK. Yeah. Ya, waktu itu saya pernah juga press conference bersama Pak Pahala Nainggolan. Betul. Kita konfirmasi kalau memang jelas, ya udah kita cabut, kita copot. Nah, dengan udah berjalannya waktu, Kementerian Keuangan itu yang kita tegakkan adalah disiplin kepegawaian. Oke. Makanya saudara RAT ketika terbukti bahwa ini jelas-jelas ada yang indisipliner, kita pecat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Suhasil, kalau kita lihat kasus RAT Pak, ingin update juga, itu seperti apa? Apakah memang kemudian sudah terbukti sekian kejahatan yang terjadi atau bagaimana? Terkait statusnya RAT, kan dari awal kita katakan bahwa karena entry point kita selalu adalah laporan harta kekayaan, LHKPN kita. Itu entry point. Jadi kalau kelihatan yang perilaku pamer, yang suka flexing, hedonis ya, kita lihat LHKPN-nya. Itu selalu entry point. Makanya penting untuk lapor. Nah, lapor itu terus kita cek. Yang kita lihat hedonis, yang kita lihat flexing itu ada nggak? Terus kemudian kita lihat apakah, dan pasti kita tanya, ada yang belum dilaporkan nggak? Bagaimana dengan gaya hidup kok bisa kayak begitu? Ada laporan keuangan, laporan hartanya seperti ini. LHKPN adalah entry. Saya dapat banyak pertanyaan, ngapain lapor LHKPN kalau nggak jujur? Itu entry point. Nah, dalam kasusnya saudara RAT itu, ketika kita cek LHKPN-nya, terungkap satu persatu, ternyata ada yang belum dilaporkan. Kita koordinasi dengan KPK. Ya, waktu itu saya pernah juga press conference bersama Pak Pahala Nainggolan. Betul. Kita konfirmasi kalau memang jelas, ya udah kita cabut, kita copot. Nah, dengan udah berjalannya waktu, Kementerian Keuangan itu yang kita tegakkan adalah disiplin kepegawaian. Makanya saudara RAT ketika terbukti bahwa ini jelas-jelas ada yang indisipliner, kita pecat. Ya, kita selesaikan. Jadi disiplin kepegawaian kita tegakkan di Kementerian Keuangan. Itu akan diberlakukan juga kalau amit-amit sih Pak ya, tapi kalau seandainya ada RAT yang lain di Kementerian Keuangan, kita konsisten aja. Akan tetap dilakukan pemberhentian itu? Kita konsisten. Copot, lalu kita dicopot itu supaya investigasinya itu mudah dilakukan gitu. Jadi kalau dipanggil itu ya nggak ada alasan lagi tugas atau yang seperti itu. Jadi kita copot supaya bisa mengikuti investigasi. Kalau jelas-jelas kemudian disiplin pegawainya itu dilanggar di kaliber berat, ya udah kita keluarkan aja. Kita pecat. Nah, kalau saudara RAT udah kita pecat. Ya, jadi itu udah selesai proses administrasi kepegawaian. Tapi bukan berarti berhenti, yang menindaklanjuti kemudian teman-teman di KPK. Pengusutan pidananya terus berjalan. Silakan. Kalau kasus AP Pak, bagaimana Pak? AP sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Tadi juga diperiksakan, kita lihat beberapa footage-nya juga muncul di media. Kita dalami nih, jadi pemeriksaan KPK tadi, nanti di Kementerian Keuangan, Itjen kita juga akan melakukan. Dan itu kita cocokkan terus dengan Kementerian, dengan KPK dan Kementerian Keuangan. Termasuk kalau seperti saudara RAT itu terlihat bahwa dia punya perusahaan. Pada saat kita tahu bahwa diakui ada perusahaan, pajak yang kita periksa pajaknya. Itjen itu sebenarnya bekerjanya seperti apa Pak? Karena ada orang yang akhirnya beranggapan ini karena muncul di media sosial, netizen meributkan, akhirnya kasus ini terbongkar dan akhirnya merembet kemana-mana. Kalau kemudian tidak masuk di media sosial, netizen tidak ribut, apakah kemudian Inspektorat Jenderal diam-diam saja? Bisa. Jadi Inspektorat Jenderal itu gini, di Kementerian Keuangan, satu entry point yang paling penting adalah LHKPN, laporan harta kekayaan. Maka itu di Kementerian Keuangan itu semua pegawai, semua, bukan hanya yang wajib lapor, yang tidak wajib lapor LHKPN pun harus lapor
laporan harta kekayaan ke dalam sistem internalnya Kementerian Keuangan. Itu yang dianalisis oleh teman-teman di Inspektorat Jenderal. Karena itu kalau belakangan ini dengar bahwa tahun 2019, 2020 ada 69 laporan yang perlu ditindaklanjuti, itu adalah karena kita melakukan pencocokan antara laporan harta kekayaan yang dimasukkan dengan berbagai macam informasi lain. Jabatannya apa, tugasnya apa, kekayaan keluarganya seperti apa, ada transaksi mencurigakan atau enggak, profiling itu kita lakukan. Itu yang menghasilkan 69 situasi yang harus kita tindak lanjuti. 69 ini untuk laporan tahun 2019 dan 2020. Itu terdiri atas 55 nama. Yang ditindaklanjuti oleh teman-teman Itjen. Bu Yenti, ini kan kalau dari kasus RAT terlihat ada transaksi yang pakai banyak nomine. Itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilacak. Kalau Anda melihat, apakah LHKPN yang tadi Pak Wamen katakan menjadi entry point, benar-benar sudah menjadi alat yang kuat untuk mendeteksi dini kalau ada pejabat nakal di Kementerian Keuangan dan mungkin di kementerian lain? Bagaimana, Bu? Ya, LHKPN itu kan tujuannya untuk pencegahan ya. Pencegahan agar pejabat itu berpikir bahwa suatu dekade tertentu, waktu-waktu periode tertentu dia harus lapor. Termasuk juga kalau menjabat dan setelah menjabat kita lihat kenaikan harta kekayaannya. Itu mencegah untuk mereka tidak nakal gitu kan. Tapi ketika LHKPN itu self assessment ya dari dia sendiri kan. Kemudian kan didalami. Yang kita bahas adalah bagaimana kedeputian pencegahan itu selesai di pencegahan ataukah ada tanda-tanda bahwa ini terjadi kejahatan. Antara lain sekarang sudah muncul pada waktu awal ya, jadi pada awal itu 3 minggu yang lalu lah ya, hampir itu antara lain itu ya, kira-kira itu kan munculnya ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Mencurigakannya itu dari lembaga keuangan kepada PPATK. Setelah diolah oleh PPATK, dianalisis, muncullah LHA. Jadi LHA itu sudah sangat kuat sebetulnya dibandingkan dengan yang ini sendiri. Karena LHKPN yang self-assessment tadi itu tidak sekuat LHA. Akan dilihat bahwa adakah akurasinya bagaimana, sudah semua apa belum. Kemudian kan ditulis harganya berapa, tulis sendiri kan. Nah itu akan dilihat. Itu ya itu satu sisi yang kemungkinan tidak ada kejahatannya, tetapi adanya transaksi mencurigakan itu apalagi nomine itu adalah ciri dari tindak pidana pencucian uang, termasuk menyembunyikan uang. Untuk apa disembunyikan, tidak dilaporkan? Apakah hanya sekedar supaya tidak ketahuan kaya? Kan nggak mungkin juga, di satu sisi dia pamer kan. Terlalu aneh ya begitu ya kalau kemudian hanya mendua kan Pak ya. Di satu sisi flexing, satu sisi menyembunyikan. Kan itu pasti ada sesuatu hal. Mesti ada faktor-faktor kriminogen yang membuat dia kenapa bersikap seperti itu. Pak Yunus, selama Anda di PPATK, LHKPN itu yang diberikan dan juga LHA tadi dikatakan Bu Yenti, itu aparat penegak hukum dan kementerian lembaga terkait itu memfollow up tidak? Kalau tidak di follow up, itu ada sanksi tidak kepada institusi penegak hukum ini? Jadi kalau LHKPN itu yang menindaklanjuti KPK. Kemudian tugasnya terutama hanya KPK ya? Di bidang pencegahan. Karena kan ada 5 tugas KPK, salah satu itu pencegahan, antara lain sarananya dengan LHKPN. Kalau hasil analisis ya, itu kalau tadi LHKPN itu self assessment, hasil analisis sudah dasarnya banyak sekali laporan ya, database. LHKPN juga jadi dasar PPATK untuk membuat hasil analisis itu. Hasil pemeriksaan, dan ini diberikan kepada, kalau hasil analisis sama hasil pemeriksaan itu diberikan kepada instansi penyidik. Nah, ini produk PPATK untuk penyidik. Kalau yang lain ada informasi dan rekomendasi non penyidik bisa dapat ya. Kalau penyidik bisa dapat 4-4-nya. Nah kalau setelah menerima laporan hasil analisis itu, sebenarnya dengan kewenangan yang ada itu penyidik bisa lakukan penyelidikan. Penyelidikan kan ada indikasi dari PPATK, dugaan pidana. Carilah bukti permulaan yang cukup, minimal ada 2. Kalau ada 2 dan sudah menunjukkan ada pidana, ada calon tersangka, silakan itu penyidikan. Kalau nggak ada silakan dihentikan gitu. Itu jadi penyidik harus menindaklanjuti. Terutama dengan penyelidikan. Saya ingin ke Pak Mas Ali Fikri. KPK selama sekian lama ini kasus RAT, kasus dugaan 300 triliun itu menindaklanjuti tidak sebetulnya Mas Ali?
LHKPN dan LHA dari PPATK? Baik Bang Leo, pasti kami tidak lanjuti ya, karena memang kan saat ini justru kemudian wewenang KPK diperluas dengan proses penyelidikan, kan gitu ya. Kalau LHKPN tadi kan terbatas, normatifnya juga terbatas, hanya proses administratif dan itu juga pemeriksaan substantif administratif apa yang dilaporkan oleh wajib lapor LHKPN, kan gitu ya. Nah, untuk kemudian wewenang ini menjadi luas kan KPK saat ini sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan ya, yang tujuannya tentu KPK akan lebih luas lagi, bisa mengundang, bisa memanggil pihak-pihak lain ya, yang kemudian dimintai keterangan gitu ya oleh tim penyelidik di bawah Kedeputian Penindakan. Jadi saat ini yang kemudian KPK lakukan, melakukan kolaborasi ya, kedua kedeputian, yaitu Kedeputian Pencegahan dan juga Kedeputian Penindakan secara bersama-sama. Hari ini tadi kami mengklarifikasi 2 pegawai Kemenkyu itu dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan, tetapi secara substansi tentu ini mendukung proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Baik, Mas Ali, LHKPN itu dari sekian pejabat semuanya dikonfirmasi atau diperiksa satu-satu oleh KPK atau memang hanya random saja selama ini? Baik, secara teknis kan LHKPN itu setiap tanggal 31 Maret begitu ya, setiap tahun begitu. Nah, pasca setelah itu tentu sistem kemudian bekerja secara teknologi digitalisasi di KPK yang kemudian ketika kemudian ternyata ada yang menyimpang dari profilnya tadi itu, maka dilanjutkan dengan yang kita sebut pemeriksaan. Jadi memang random ya, by system, apa ada algoritma atau semacam itu, memang random ya, Mas Ali? Iya. Betul, tapi ada sistem yang apalagi kemudian sekarang sudah dikembangkan ya. Misalnya di eselon 1 misalnya ya, di seluruh kementerian dan lembaga, maka kan bisa terukur gitu ya. Terukur profil dari dia, dari penghasilannya dia, ataupun penghasilan lainnya yang sah, maka kan akan bisa terukur. Gitu. Kalau kemudian jomplang gitu ya, terlalu tinggi misalnya seperti RAT yang itu pejabat eselon 3, ini kan berbeda dengan pejabat eselon 3 yang sama di semua kementerian dan lembaga. Maka akan timbul persoalan untuk kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Karena random mungkin ada yang kelewatan, ada yang terselip. Bagaimana meningkatkan pengawasan ini kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali selesai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat.